Setiap orang pasti punya keluarga ya. Keluarga saya itu keluarga yang sederhana. Bahkan ada yang pernah mengatakan ke saya dengan jelas sekali ke saya dulu beberapa puluh tahun yang lalu, keluarga saya itu sangat sederhana. Bahkan saat itu saya agak kaget juga, karena saya pikir keluarga saya itu ya memang sederhana, tapi nggak terlampau sederhana gitu. Buktinya saya bisa sekolah sampai perguruan tinggi, orang tua saya bisa membiayai saya mengirimi saya uang tiap bulan. Saya bisa beli baju, beli tas walaupun harus mengumpulkan uang sendiri. Kalau saat lebaran pun bisa menjamu tamu. Saya pikir itu ya agak salah juga. Tapi ya setelah saya pikir-pikir ya memang benar. Karena keluarga saya kalau dibandingkan dengan lingkungan saya sendiri atau lingkungan keluarga yang lain memang sangat sederhana. Gak apa-apa. Sebenarnya kesederhanaan keluarga saya itu memang bermula sejak saya kecil dulu. Dulu bapak saya sebenarnya kalau memang dia tetap bekerja di perusahaan yang BUMN yang besar itu, di daerah itu masih tetap berlanjut, ya tentunya keluarga saya pun hidupnya mapan. Bisa saja saya sekolah di luar negeri, sekolah di Amerika, apa di Eropa atau di mana lain, tentu orang tua saya pun akan sanggup membiayainya. Bahkan hidup saya tentu akan sangat mewah, mungkin masuk dalam jajaran orang-orang top Indonesia bisa juga terjadi. Tapi akhirnya bapak saya memutuskan keluar karena memang dulu bercerita kalau saat itu paceklik untuk perusahaan itu bapak saya udah punya posisi di sana, tapi keadaannya paceklik. Akhirnya bapak saya mikir akhirnya lebih baik keluar saja. Awalnya mengirimkan ibu sama saya untuk pulang dulu. Setelah beberapa saat akhirnya bapak baru pulang ya. Akhirnya bapak saya cari kerja, walaupun kesulitan juga, harus jual untuk bisa biaya sana sini. Akhirnya dapat kerja di sebuah lembaga negara Indonesia. Saat itu ya memang mungkin karena memang pegawai baru, akhirnya pegawai baru pun belum ada saya juga masih kecil tapi udah tanya gini, pokoknya yang dimasukkan itu di bawah standarnya bapak saya itu ya biasa saat itu. Saya masih kecil padahal dulu. Terus saya ngomong gini, bapak itu nanti itu disejajarkan aja gitu. Masih kecil saya bapak tanya kayak gitu. Terus bapak saya telah mengalami masa-masa yang macam-macam ya. Dapat dikatakan saya pernah mengalami masa-masa sulit seperti halnya paceklik yang berkepanjangan. Hidup sangat sederhana. Bahkan teman-teman yang lain bisa beli ini itu
misalkan bisa beli bandu baru. Yang dulu tren tuh dari dari kain kaos stretch itu, teman-teman bisa beli. Saya sendiri karena saya nggak bisa beli, akhirnya saya ngomong nggak tertarik beli gitu ya. Terus yang lainnya bisa beli apa, misalkan tiap tahun bisa beli apa yang baru. Maka saya selama misalkan sampai 3 tahun, bahkan sampai 3 tahun lebih pun saya tidak berganti barang tersebut. Tapi itu suatu hal yang bukan apa-apa untuk saya. Yang penting saya bisa terus menjalani hidup saya, keluarga saya pun baik-baik saja. Maksudnya saya tidak merengek-rengek minta ini itu. Dan yang pasti bahkan sampai sekarang pun semuanya apa ya, nggak ada yang berubah. Bahkan seolah-olah terjadi suatu apa ya istilahnya, kalau dikatakan regres ya apa ya, makanya saya nggak mau terlalu mengatakan ini itu. Ya anggap aja hidup itu ya lalui aja gitu. Justru ini jadi pembelajaran untuk saya. Kalau seandainya pun akhirnya ada suatu prinsip hidup tertentu yang akhirnya membuat saya jadi mengerti. Misalkan saya sebagai seorang perempuan yang sadar akan diri saya, akan hak saya, walaupun dalam hal yang sederhana, misalkan dalam hal kesempatan pendidikan, dimana misalkan saat lulus SMA saya minta pada bapak saya untuk bisa kuliah, walaupun tertunda, walaupun mungkin ada ayar-ayaran dengan bapak saya. Akhirnya saya memutuskan bisa kuliah walaupun dengan persyaratan tertentu yang memang ketat ini di bapak saya. Misalkan saya harus masuk, harus bisa masuk kuliah di negeri. Kalau nggak di negeri, bapak nggak kuat bayari kamu, bapak terus terang ngomong gitu. Maka konsekuensinya saya harus bisa masuk sekolah negeri gitu. Itu yang membuat saya jadi mengerti kalau seandainya ada hal-hal yang harus kita pegang. Akhirnya ini membuat saya tahu juga, membuat saya mengerti kalau seandainya seseorang itu ada seorang yang misalkan menghina kamu, menghujat kamu, meremehkan kamu, kalau memang kita bisa menghindarinya ya hindari aja.
Tapi kalau memang itu masih biasa-biasa saja, ya dengarkan aja, maksudnya nggak usah terlalu dimasukin dalam hati gitu ya. Tapi kalau itu udah sampai seolah-olah menghancurkan, seolah-olah menghina, seolah-olah itu meremehkan sekali, bahkan melakukan suatu konstruksi, kalau penghinaan itu dibuat secara tersistem, begitu mengerikannya ya itu ya suatu hal yang merendahkan diri saya sekali. Soalnya gini, kenapa saya nggak mau keterlaluan dihina, karena sejak kecil saya mengusahakan apa yang ingin saya jadi saya udah perjuangan hidup saya sendiri. Misalkan kalau memang sejak kecil itu misalkan belajar, misalkan saya nggak bisa pelajaran tertentu, misalkan matematika, maka orang tua saya nggak kuat carikan saya guru les, apalagi guru les yang privat, itu nggak kuat. Maka saya bilang seandainya ada bapak saya ngajarin, memang bapak saya ngajari gitu ya, dengan jelas gitu. Tapi akhirnya om saya yang duduk prihatin gini, akhirnya om saya dengan sukarela itu mencarikan buku pegangan untuk saya. Jadi istilahnya itu buku pegangan guru diberikan ke saya. Lalu dari buku pegangan guru itu kan ada kronologinya harus gini. Akhirnya saya pelajari sendiri. Itulah saya belajar. Jadi saya memang memperjuangkan hidup saya itu sejak kecil. Mungkin yang lainnya nyari guru les atau mungkin pagi-pagi sekali itu mencontek punya teman. Saya juga seringkali seperti itu, saya akui sendiri, mencontek punya teman. Tapi di sisi lain saya juga belajar sendiri dari buku pegangan guru yang dicarikan om saya. Maka ya memang dia jasanya besar di hidup saya saat kecil, dan saya sangat menghargai beliau. Itu contoh kecilnya ya. Saya kecil memperjuangkan hidup saya, maka kalau saya akhirnya dihina, direndahkan, dikonstruksikan gini yang memang itu tidak saya lakukan atau itu merendahkan sekali, ya itu penghinaan sekali untuk saya. Ini soalnya memang itu bukan karena saya dikatakan kamu nggak boleh direndahkan, itu enggak, karena memang pengalaman hidup saya mengajari saya untuk berjuang sejak kecil. Bahkan saat SMP, bahkan SMA pun saya pernah dibully. Awal sekolah di SMA saya dibully, walaupun saya nggak terlalu berani melawan, tapi saya tetap perjuangan hidup saya dengan jalan yang mungkin beda dengan teman-teman yang lain. Kalau teman yang lain mau nyerang atau berkomplot dengan teman-teman yang lain, saya enggak, saya beda caranya. Ya, tiap anak memang beda-beda. Akhirnya saya bisa lulus, bahkan nilainya bagus, walaupun nggak masuk perguruan tinggi secara non tes, harus tes gitu, tes biasa. Akhirnya saya bisa masuk, berarti kan saya memperjuangkan hidup saya dan banyak hal lainnya. Jadi memang pengalaman hidup saya mengajari saya untuk berjuang, untuk menghargai diri saya sendiri, bahkan diri saya itu berharga, tidak bisa diremehkan orang lain seenaknya. Karena memang
eh, saya tahu saya punya batas kemampuan, dan saya pun punya kemampuan. Setiap orang secara alami memang seperti itu. Jadi janganlah kita uh, rendahkan orang lain sampai serendah-rendahnya. Toh kita itu ya sudah kewajiban kita untuk saling menghargai. Tidak dihargai itu orang lain bisa down mentalnya, bisa jatuh harga dirinya, dan itu menyakitkan sekali untuk hampir semua orang. Maka ya jangan seperti itu. Mungkin itu yang bisa diambil dari pengalaman hidup saya, karena memang saya taunya hal seperti itu, hal yang besar, yang mumpuni, yang agung. Karena memang pengalaman saya hanya seputar masalah itu saja. Ya, memang hidup itu memang sebenarnya ya tergantung dari pengalaman. Akhirnya kita mengkonstruksi, akhirnya ada suatu hal yang kita pegang. Dan pengalaman saya mengajari saya untuk menghargai diri saya sendiri, karena saya punya kemampuan dan saya punya batas. Walaupun saya tahu sebagai manusia begitu banyak kesalahan, begitu banyak penyesalan, tapi kalau udah terjadi ya sudah, kita nggak bisa kembali ke masa lalu memperbaikinya, nggak bisa. Yang kita lakukan ya kita hadapi hari ini, dan kita lalui hari ini, dan kita hadapi masa yang akan datang, dan berharap semua menjadi lebih baik lagi. Ya sederhana itu.